Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Manajemen Keuangan Syariah (BC) akan menerangkan tentang analisis arus kas. Sebelum memasuki pada penjelasan materi analisis arus kas, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Brilian Dwi Cahyani, kedua Indang Adina Putri, ketiga Fauzian Zaki Rifai, keempat Fiora Nur Hania, dan yang kelima adalah Ikhalis Rohati. Masuk pada pembahasan poin-poin dalam analisis arus kas. Yang pertama, kelompok kami akan membahas pengertian arus kas, kedua bagian analisis arus kas, ketiga metode penyusunan arus kas, keempat tujuan serta manfaat analisis arus kas, dan yang kelima adalah cara membuat laporan arus kas, dan yang terakhir studi kasus dari analisis arus kas. Masuk pada penjelasan poin pertama, yaitu pengertian analisis arus kas. Kas merupakan media pertukaran standar serta merupakan dasar akuntansi dan siap digunakan dalam transaksi perusahaan setiap saat, diinginkan maupun simpanan pada bank. Analisis arus kas merupakan penyebaran dari suatu informasi yang utuh dari berbagai macam bagian komponen agar dapat mengevaluasi masalah yang timbul dari hal yang menggambarkan penerimaan atau pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu saat tertentu, baik pada waktu yang lalu maupun yang akan datang. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu bagian analisis arus kas. Yang pertama, arus kas penggunaan merupakan laporan yang isinya tentang pembiayaan perusahaan. Kedua, arus kas investasi yang berhubungan dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan, dapat berupa arus kas keluar maupun arus kas masuk. Ketiga, yaitu arus kas operasional yang berhubungan dengan semua operasional perusahaan yang terjadi dalam waktu tertentu. Kemudian berlanjut pada penjelasan metode analisis arus kas. Yang pertama, metode tidak langsung. Metode ini dimulai dengan angka laba ataupun rugi bersih sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba rugi, serta menyesuaikan besarnya laba rugi bersih dengan item yang tidak mempengaruhi arus kas. Kedua, metode langsung. Hakikatnya adalah menguji kembali setiap komponen laporan laba rugi dengan tujuan melaporkan berapa besar kas yang diterima atau yang dibayarkan terkait dengan setiap komponen laba rugi tersebut. Berlanjut pada penjelasan tujuan dan manfaat arus kas. Yang pertama, mengetahui kemampuan entitas arus kas periode selanjutnya. Kedua, mengetahui kemampuan membayar dividen. Ketiga, untuk memeriksa transaksi investasi. Kemudian berlanjut manfaat analisis arus kas. Pertama, mengetahui kemampuan perusahaan. Kedua, mengetahui kemampuan operasional. Ketiga, mengetahui keuntungan perusahaan. Dan yang keempat, untuk pengambilan keputusan. Berlanjut pada cara membuat laporan arus kas. Yang pertama, menghitung kenaikan atau penurunan kas. Kedua, menghitung dan melaporkan kas bersih yang menggunakan aktivitas operasional. Ketiga, menghitung serta melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi di laporan arus kas. Dan yang keempat, menghitung serta melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas pendanaan. Hitung dan jumlahkan kas bersih dari ketiga aktivitas arus kas. Masuk pada contoh soal analisis arus kas yang berikut. Data rincian keuangan pada PT Pororing di tahun 2012. Di sini sudah dituliskan informasi lainnya. Poin 1, perubahan saldo akumulasi penyusutan hanya disebabkan oleh pencatatan pengakuan beban penyusutan tahun berjalan. Dan yang kedua, perubahan akun saldo laba disebabkan oleh pengakuan laba bersih dan pembagian dividen tahun berjalan sebesar 138 juta. Informasi ringkas laba rugi tahun 2012 sudah tertulis penjualan, beban harga pokok penjualan, laba kotor, beban operasional, serta laba bersih. Berikut jawaban dari soal sebelumnya.
Yang pertama, kita menghitung selisih saldo akun dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut pada tahun 2011 dan 2012. Kemudian berlanjut pada penghitungan arus kas bersih dari aktivitas operasi yang menggunakan metode langsung dan juga menggunakan metode tidak langsung. Kemudian penghitungan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan penghitungan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Dan di samping kanan ini sudah disusun laporan analisis arus kas dari PT Polri untuk periode yang berakhir 30 Desember 2012. Demikian penjelasan dari materi kami tentang analisis arus kas. Dan kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Allah SWT karena telah memberi ridhonya untuk kelompok kami menyelesaikan presentasi ini. Dan kedua untuk Bu Mega, terima kasih selaku dosen manajemen keuangan syariah 3C yang telah berpartisipasi dalam presentasi kelompok kami. Dan yang ketiga adalah kepada rekan-rekan yang telah berkontribusi dalam penyusunan PPT dan presentasi kelompok 6. Dan kami mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian materi kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.